Halo semuanya, perkenalkan aku Caca. Hari ini kita bakal belajar bareng nih mengenai desain poster ilmiah. Nah, langsung aja. Apa itu poster? Poster merupakan suatu media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada halayak. Nah, berarti poster ilmiah itu ya media publikasi untuk memberikan informasi berupa informasi ilmiah seperti tentang jurnal, penelitian, dan sebagainya. Nah, gimana sih biar poster itu bagus, biar poster itu ideal? Menurut yang aku pelajari, poster yang ideal itu adalah poster yang eye-catching dan juga informatif. Jadi dia nih bisa menarik perhatian audiens dalam jarak jauh. Jadi dalam radius mungkin 3 sampai 3 meter lah. Itu tuh orang tuh udah bisa melihat gitu. Oh, ada poster. Oh, menarik gitu. Bisa menarik mereka untuk mendekat. Di saat mereka mendekat dan mereka membaca, ada informasi yang tersampaikan di poster itu. Poster itu menyampaikan sebuah pesan, sebuah informasi. Makanya bersifat juga informatif. Nah, gimana buat bisa mencapai kedua ini tuh gimana caranya? Nah, pastinya itu ya dengan kedua ini. Kita kombinasiin dua hal dasar ini, visual hierarki sama essential elements. Halo semuanya, perkenalkan aku Caca. Hari ini kita bakal belajar bareng nih mengenai desain poster ilmiah. Nah, langsung aja. Apa itu poster? Poster merupakan suatu media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada halayak. Nah, berarti poster ilmiah itu ya media publikasi untuk memberikan informasi berupa informasi ilmiah seperti tentang jurnal, penelitian, dan sebagainya. Nah, gimana sih biar poster itu bagus, biar poster itu ideal? Menurut yang aku pelajari, poster yang ideal itu adalah poster yang eye-catching dan juga informatif. Jadi dia nih bisa menarik perhatian audiens dalam jarak jauh. Jadi dalam radius mungkin 3 sampai 3 meter lah. Itu tuh orang tuh udah bisa melihat gitu. Oh, ada poster. Oh, menarik gitu. Bisa menarik mereka untuk mendekat. Di saat mereka mendekat dan mereka membaca, ada informasi yang tersampaikan di poster itu. Poster itu menyampaikan sebuah pesan, sebuah informasi. Makanya bersifat juga informatif. Nah, gimana buat bisa mencapai kedua ini tuh gimana caranya? Nah, pastinya itu ya dengan kedua ini. Kita kombinasiin dua hal dasar ini, visual hierarki sama essential elements. Emangnya apa sih essential elements? Essential element tuh kayak elemen-elemen dalam desain lah, bahasa gampangnya ya. Nah, di sini tuh ada 4, itu ada font atau tipografi, ada color atau warna, ada image, ilustrasi atau grafik, sama ada layout. Nah, yang pertama kita bakal bahas mengenai font atau tipografi. Nah, font sendiri ini secara singkat aja ya, ada 3 jenis font, 3 jenis keluarga font, yaitu ada sans serif, serif, dan ada fancy. Nah, sans serif sendiri ini, dia itu font yang apa ya, kalau kalian lihat tuh dia tuh ada ujung-ujungnya gini loh, ada jendolan-jendolannya gitu. Font ini tuh biasanya digunakan untuk hal-hal yang lebih formal, lebih berbau formal, berbau bahasa pokoknya ya seperti itu yang formal tuh pakai sans serif dan biasanya sans serif ini tuh dipakai di media-media cetak, media yang dicetak. Sedangkan kalau serif ini dia tuh turunannya dari si sans serif tapi dia nggak ada ujung-ujungnya. Jadi dia tuh lebih round gitu lah, lebih lebih rapih kelihatannya. Nah, dia juga dipakai di hal-hal yang formal, lebih bersifat formal,
tapi di sini juga tetap kasual gitu. Dan biasanya serif ini lebih digunakan untuk kayak di website atau di layar digital. Kenapa? Karena dia ini lebih gampang terbaca oleh komputer. Nah, ada lagi yang namanya fancy atau dekoratif. Ini tuh font-font yang bentuknya lucu, yang bentuknya apa ya, yang seperti ini gitu bentuknya, yang ada lettering atau mungkin bentuknya yang estetik-estetik gitu. Biasanya sih digunain untuk hal-hal yang berbau lebih santai gitu kan, atau pokoknya berbau lebih santai intinya. Nah, fancy ini sendiri nih, dia tuh nggak banyak gitu loh, dia bukan tipe font yang dipakai untuk satu paragraf penuh, nggak kayak kalian lihat di sini nih. Ini kan kayak banyak gitu kan. Jatuhnya kalau misalnya dia dipakainya banyak, dipakainya untuk satu paragraf, itu bakal bikin pusing. Fancy ini lebih cocok untuk jadi judul atau subjudul. Pokoknya untuk kayak apa ya? Nah ini untuk hierarki tadi itu, untuk kayak nge-highlight gitu loh, dengan bentuknya yang unik gitu. Dan jadi tuh secara nggak langsung sifat dari si fancy ini tuh kayak meng-highlight gitu. Beda sama ini lebih cocok dipakai di paragraf. Sebenarnya bisa juga dipakai di judul dan segala macam. Kalau misalnya memainkan warnanya juga, mainin ukuran, tebal miringnya dan segala macam. Selanjutnya ada hal-hal atau catatan tambahan mengenai font atau tipografi. Yang pertama, less is more. Oke, maaf ini aku typo. Ini harusnya S-nya yang 2. Aku typo, udah capek. Less is more, maksudnya cukup dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Maksimal tuh paling 1 sampai 3. Dan untuk mungkin untuk apa namanya, untuk poster ilmiah sih 2 juga udah cukup banget. Satunya untuk kayak judul, subjudul, dan satunya untuk paragraf. Tinggal mainin tebal, tipis, miring, dan segala macamnya. Nah, ini juga nih disebutin, mainkan ketebalan dan warna untuk menandai hal yang penting. Jadi dengan satu font aja kalian bisa nih, di satu paragraf, kalau kalian ingin nge-highlight yang penting, bisa kalian mainin aja warnanya, atau enggak kalian tebalkan. Jadi, nggak usah diganti fontnya, tetap pakai font yang sama, tapi kalian bedain karakteristiknya dikit. Jadi kelihatan kalau ini yang disorot. Terus gunakan font yang sesuai dan perhatikan framing, leading, tagging. Nah, maksudnya ini apa sih? Maksud dari gunakan font yang sesuai itu apa? Maksudnya, kalau misalnya kalian lihat di sini selanjutnya, lihat, katanya sama, I will always find you. Tapi karena font yang digunakannya itu berbeda, yang satu kelihatannya lucu banget, romantis. Tapi yang satu kelihatannya kayak kamu tuh mau diteror. Ini pentingnya gunain font yang sama. Sedangkan masalah shading, tracking, sama kerning ini masalah spasi gitu, masalah space. Jadi kalian tuh harus pas gitu. Secara singkatnya kalian mesti pas, nggak boleh terlalu renggang, nggak boleh terlalu mepet, nggak boleh terlalu terlalu pendek gitu, kayak mesti pas. Jadi mesti nentuin ketiga hal ini tuh yang cocok gitu, yang pas untuk dibaca oleh mata. Nah, kalau misalnya untuk poster ilmiah sendiri, menurut aku sih ya, untuk poster ilmiah itu cocoknya pakai kombinasi dari sans serif sama serif. Sans serifnya mungkin untuk paragrafnya, serifnya untuk judulnya. Atau mungkin kalau misalnya agak lebih modern dikit, boleh pakai yang dekoratif, tapi yang fancy atau dekoratif ini untuk judulnya aja, sisanya di bawahnya pakai yang serif.